kok ya. Ada tokonya, jangan gaya hidupnya. Dari mana dan untuk apa. Jangan sampai itu salah. Hai guys, aku lagi kedatangan tamu nih dari Bali. Ada hashtag laundry. Hai Ko. Hai. Wah, gimana Ko? Apanya gimana? Kabarnya? Kabarnya baik, kenyang, Wih, makan terus. mantap. Kokoh ini udah buka laundry di Bali ya Ko? Udah berapa tuh Ko cabangnya Ko? Terakhir kalau nggak salah ke 31. 31. Kira-kira apa sih kok pertama kalinya kalau kita mau buka cabang tuh caranya gimana? Kalau mau buka cabang, yang pasti ya timnya harus sudah cukup dulu. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan kondisinya. Kita dari cabang keberapa mau ke cabang keberapa itu kan beda caranya. Kalau saya dengan posisi saya sekarang 31 ya mau buka ke 32, sekarang saja posisinya sudah antri calon cabangnya. Oh, udah ngantri ya? Ya, calon cabangnya. Calon sudah cabangnya. antri. Kalau dari satu mau ke dua ya mungkin caranya beda. Sekarang yang mau dicari tahu dari cabang keberapa ke cabang keberapa. Dari cabang 1 ke 2? Kalau satu ke dua ya membiasakan diri dulu. Sudah terbiasa belum dengan satu gitu. Atau sampai kita kepepet. Biasanya kan masalah dengan satu cabang itu beda dengan 2 cabang atau 3 cabang. Nah, kalau kita sudah bermasalah terus dengan masalah-masalah yang sama di cabang 1, kita paksakan saja buka kedua, buka ketiga sekaligus, nanti masalah yang cabang pertama akan selesai. Kita membiasakan diri, sama seperti kita sekolah. Kelas 1 kita nggak dapat ranking, tapi begitu kita dipaksa naik ke kelas 2, paksa naik ke kelas 3, lalu kita kembali lagi ke kelas 1 kan udah nggak berasa pelajaran. Sudah Sama juga dengan cabang. Tuh, jadi kita membiasakan diri dengan masalah yang lebih besar supaya masalah yang kecilnya terlewati dengan sendiri. Jadi terbiasa ya Koh ya? Jadinya untuk melangkah ke depannya lebih mudah gitu ya Koh ya? Ya pasti, karena kan kita sudah bisa melangkah yang lebih panjang langkahnya daripada langkah sebelumnya. Beda dengan mental satu toko. Kita mau buka yang kedua saja bingung. Mau buka yang ketiga lebih bingung lagi. Tapi kalau paksain buka, ya lama-lama terbiasa. Akhirnya kan kita setelah terbiasa ya kita ketemu cabang 1, baik-baik saja. Oh, cuma 1 cabang. Terus kok kalau misal kendalanya tuh apa sih kok kalau buka cabang tuh? Kalau dari ke 1 mau ke 2, kendala yang pertama pasti mental dirinya dulu. Mental diri ya? Orangnya pasti takut. Satu aja nggak kelar-kelar, biasanya masalah kan karyawan keluar masuk, duitnya pas-pasan, itu sudah pasti. Nah, kita harus memberanikan diri. Kalau sudah memberanikan diri, maka masalah yang lainnya ya kita hadapi satu persatu. Pasti pada saatnya akan terlewati. Terpecahkan gitu ya Koh ya? Terpecahkan dengan sendirinya. Contohnya, misalkan nih, masalah karyawan kan kalau toko 1, cabang 1 pasti karyawannya 1. Oh iya. Hampir semua orang deh kita tanyain, maksimal juga 2. Kalau dia cabangnya 1, karyawannya 10, ada, tapi biasanya ya, ilmunya sudah jauh lebih tinggi dari orang-orang pada umumnya. Lebih expert ya Koh ya? Ya, jauh itu expert, bukan newbie. Ya, kita kan bicara dengan newbie nih. Iya newbie ya. Jadi kalau 1 mau kedua pasti kendalanya orang. Ya mau tidak mau kita harus turun tangan sendiri kan. Kita turun tangan di lapangan, kita kerjakan sendiri, kita cari masalahnya apa sambil kita training anak-anaknya. Nah sekarang kalau kita bicara tentang training kendala karyawan SDM, kita melatih 1 dengan melatih 5 kan sama. Untuk kendala untuk mengolah SDM. karyawan ini ya, Iya. SDM ya. Kita training nih ya, karena 1 ke 2 kan. Iya, Kita perlu karyawan baru kan. betul. Training 1 dengan training 5, capeknya sama. Sama bener ya. Kendalanya tinggal kita bisa bayar nggak 5 orang. Betul. Kalau nggak bisa bayar, berarti kan harus cari duitnya.
Iya. Gimana cari duitnya? Oh, untuk dananya ya? Ya, cari duitnya untuk membayar 5 orang atau membayar modal untuk cabang baru atau kendala-kendala lainnya yang berhubungan dengan itu. Oh, Biasanya ya penyebab berikutnya itu pengelolaan keuangan. Pasti dia terkendala dengan modal. terkendala dengan modal. Ya, karena kan si laundry pertama biasanya dipakai uang makan juga. Iya, buat sehari-hari ya kok. Iya, buat Rata-rata. sehari-hari. Nah, itu yang salah. Biasanya sebagian besar orang terkendala di situ. Merasa dapat omset besar gitu, satu toko bisa dapat 10 juta, 20 juta, 30 juta. Nah, merasa wah udah banyak duitnya. Padahal sebenarnya kalau kita mampu untuk hidup dengan standar yang lebih rendah, kenapa kita harus naikkan standar dulu? Kenapa? Oh, betul. Kenapa Akan butuh lebih baik kalau duitnya kita kumpulin. kumpulin dulu ya, jadiin modal gitu ya kok ya? Nah, sekarang kalau kita sebagai bos tidak bisa menjadi teladan bagi anak buah kita, bagaimana mereka mau ikutin kita? Contohnya, kita misalkan gaji mereka sekian. Iya. Ya kita juga harus contohin bahwa kita sanggup hidup dengan sekian. Itu contoh paling gampang. Iya. Dia makan di warteg, ya kita juga makan di warteg. Betul. Ngikutin Akhirnya, ya. ikutin. Akhirnya kan kita menjadi teladan untuk anak buah kita. Betul. Kita bisa kontrol. Nah, pada saat kita sudah cukup uangnya, kita mau expand, kan pilihan kita ada dua. Kita mau naikkan taraf hidup kita atau kita mau naikkan taraf toko kita. Di-upgrade toko kita gitu ya kok ya? Jadi tokonya, jangan gaya hidupnya. Iya, iya. Sebagian besar orang kan gaya hidupnya diambil. Betul. HP-nya ganti. Gengsinya lebih tinggi gitu ya. Ganti HP yang kerenan dikit. Iya ya. Itu udah gaya hidupnya orang Indonesia. Nah, kalau udah gayanya selangit, nah, Iya. habis duitnya. Habis ya. Nggak bisa buka cabang. Lebih baik produktifnya adalah kita nambah cabang gitu ya kok ya? Iya dong, kalau saya mendingan seperti itu karena saya tidak terlalu memikirkan harus show off atau bagaimana. Oh, kita hidup kan ada batas cukupnya. Cukup dulu. Tuh. Tapi kembali lagi ke orangnya masing-masing ya. Kalau memang gayanya udah gede dari awal ya susah. Ya, kembali ke pilihan hidupnya. Maunya gayanya dulu atau mau usahanya yang dinaikin? Nah gitu. Nah, berarti kan kalau kita sudah bisa selesaikan artinya dua masalah sudah selesai. Masalah karyawan dan masalah modal. Modal ya. Apalagi. Kalau untuk modal nih kok ya, pendanaan itu lebih baik tuh dari investor atau kayak pendanaan dari bank? Kalau mau ngomong lebih baik, saya lebih suka pakai dana saya sendiri. Oh iya, pribadi ya? Iya, dengan dana pribadi, nggak ada tanggung jawabnya ke orang lain. Investor kan ya di satu sisi kita dengar kawan-kawan bilang, kita punya investor segini-segini. Itu kan kelihatan indahnya. Di belakang itu juga ada nggak enaknya. Apalagi kalau investornya tidak seingisi dengan kita. Akhirnya ya kita kerepotan sendiri meladeni pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita itu pertanyaan bodoh. Karena si investornya ini mungkin ya kesalahan kita juga, kita tidak menyaring. Oh iya. Apakah investornya sesuai dengan kita atau sesuai levelnya dengan kita? Atau investor seperti apa yang mau kita cari? Apakah investor yang aktif atau yang pasif atau yang seperti apa? Itu kan masing-masing kembali lagi ke konsep. Pada saat kita mau ekspansinya seperti apa? Menggunakan konsep apa? Kalau investor kan berarti kan franchise Franchise, atau ya. kerjasama dan sebagainya. Kita mengelola dana dia gitu ya kok ya? Mengelola dana dia, lalu orangnya menggunakan uangnya itu dari mana, untuk apa, dari mana dan untuk apa. Jangan sampai itu salah. Nah, itu kan kendala. Akhirnya ya kalau ditanya lebih enak yang mana, kembali lagi ke Iya, jawaban benar ya. semula. Jawaban Saya semula. lebih nyaman dengan dana saya sendiri. Iya, buka sendiri gitu ya kok ya? Iya. Dana sendiri, buka sendiri. Iya, karena apa? Coba sekarang kalau kita sudah sampai ke titik 5 toko, Ya. 5 toko itu bisa beranak dalam 3 bulan. Kalau kita nggak naikkan gaya hidup ya, Oke. 5 toko, udah 3 bulan lagi buka toko ke-6. Sudah cukup. Cukup ya. Double Cobain. order, kok. Kalau 5 toko jalan semua ya, Iya. nggak ada yang cacat ya. Apalagi laundry ini kan ya low risk high profit ya kok ya.
Enggak Bisa juga. dibilang seperti itu nggak kok? Enggak. Semuanya kalau profitnya high pasti risknya juga high. Oh gitu. Ya, tidak ada yang low risk high profit itu. Kirain Itu cuman kata orang doang. Kata orang yang penjual. Penjual Terus kasih hashtag. gitu. Sama tuh, kan dia jual-jual laundry sambil Iya. kasih hashtag bawahnya. Emang gampang gitu. Ya, ya. Kalau yang tidak jujur dengan keadaannya ya kemungkinan akan keluar hal-hal seperti itu. Tapi ya itu kan kembali lagi ke yang mendengarkan mau percaya atau tidak. Iya. Kalau saya kan terbiasa dengan ngomong pahitnya Iya. daripada ngomong yang indah-indahnya. Iya betul kok betul. Bebek langsung pahitnya jadi orang tahu ya. Ya, jadi pahitnya seperti ini. Resiko terbesarnya adalah ini saya bilangin dulu. Iya. Daripada kita ngomong, profitnya segini, potensialnya segini. Kalau kita ngomong PC ntar pedagangnya nggak laku kok. Kelebihannya untuk memakai investor. Kelebihan kalau kita pakai investor. Iya. Kelebihannya Kalau untuk investor kayak gitu ya. bagi untung, kalau rugi seluruhnya investor. Bukan manajemen nggak sama sekali gitu ya kok ya. Bikin investor juga jadi percaya sama kita gitu ya kok ya. Karena kita Karena kita ngomong pahitnya. pahitnya